Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya saya telah memberikan panduan bagaimana cara mempromosikan lewat Shopee ya. Nah, Shopee, selain Shopee ada beberapa marketplace, diantaranya Tokopedia. Tokopedia juga tidak kalah ramainya jika teman-teman ingin jualan di Tokopedia. Dan Tokopedia juga merupakan salah satu marketplace yang paling banyak dikunjungi. Selain itu, Tokopedia juga banyak memberikan promo ya dan ongkir gratis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara jualan lewat Tokopedia. Dan ini gratis ya. Nanti saya ajarkan cara gratis dan juga cara berbayarnya. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, teman-teman bisa mengklik tokopedia.com seperti ini. Setelah mengklik tokopedia.com, teman-teman masuk ke Tokopedia, login ya, bisa login. Nah, setelah login teman-teman bisa ke yang namanya ini, cek Tokopedia seller ya. Nah, di sini ada namanya cek Tokopedia seller, nih ada toko. Teman-teman, karena saya sudah membuat, jadi namanya toko herbal. Teman-teman bisa klik, atau teman-teman jika belum membuat silahkan klik gambar toko di sini. Silahkan dibuat tokonya. Nah, di sini saya mengklik cek Tokopedia seller. Saya klik cek Tokopedia seller. Karena saya sudah membuat toko, jadi saya langsung bagaimana cara jualan lewat Tokopedia. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita setting sama seperti di Shopee. Nah, di sini sama posisinya berada di sebelah kiri ya untuk settingannya. Di sini ada produk. Nah, di sini bisa tambah produk atau daftar produk. Nah, sebelum kita masuk ke produk, kita harus di sini mengatur pengaturannya. Misalnya pengaturan toko, kita klik pengaturan toko. Nah, info pengaturan toko ini sangat penting karena akan berimbas pada proses order dan pengiriman. Nah, di sini silakan nama tokonya ya. Setelah itu silakan jika memasukkan gambar, nih etalasenya. Etalase. Nah, di sini jadi di uniknya di Tokopedia ini kita bisa membuat etalase sesuai kategori. Misalnya kita produk herbal, kita etalase herbal, atau kita produk makanan, kita etalase makanan. Itu uniknya. Oke, itu saja. Di sini kita lokasinya kita bisa ganti, lokasi pengirimannya ya, lokasi pengirimannya kita ganti, silahkan diisi. Nah, di sini asal pengiriman silakan teman-teman masukkan. Nah, di sini ada yang namanya produk unggulan ya. Produk unggulan kan silakan diisi pengirimannya, asal pengiriman dari mana. Nah, di sini sama seperti Bukalapak, silakan dipilih pengiriman mana yang support. Nah, di sini saya memilih Grab, GoSend, antar aja ya, atau silakan teman-teman pilih. Setelah itu simpan ya. Setelah disimpan di situ, nah etalase produk. Nah, di sini teman-teman bisa tadi di pengaturan toko ya. Nah, selain pengaturan toko tadi catatan informasi template balasan. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan admin. Nah, pengaturan admin silakan tambah admin, jadi bisa kita login admin nih, admin yang untuk mengelola toko kita di Tokopedia. Nah, itu kelebihan dari Tokopedia ya. Oke, selain itu sekarang kita akan masuk ke penjualan ya. Itu tadi cara pengaturan tokonya. Sekarang kita akan masuk ke penjualan. Oke, kita masuk ke penjualan. Di sini ada, kita back dulu, kita back lagi. Oke, nah sini kita masuk ke yang namanya produk, daftar produk ya. Kita klik dulu daftar produk. Daftar produk ini adalah menampilkan produk-produk kita yang akan diiklankan. Nah,
itu dari fungsi daftar produk. Nah, ini daftar produknya. Nah, ada beberapa. Nah, jika ingin teman-teman menambahkan produk, teman-teman bisa klik yang namanya tambah produk ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman silahkan diisi. Teman-teman ingin menjual apa? Di sini saya contohkan, saya ingin menjual modem. Oke, saya masukkan foto modemnya di sini. Nah, ini modem. Oke, ini modemnya sudah. Sini nama modemnya apa? Modem DT100 Mbps. Nah, kita pilih kategorinya modem wifi ya, ini. Terus etalasenya, nah silakan, karena di sini kita belum membuat etalase, jadi tidak usah diisi. Kondisi baru atau bekas, di sini saya pilih bekas ya. Oke. Setelah itu deskripsinya ya, deskripsinya jangan lupa ditulis. Nah, saya sudah, jadi teman-teman jika ingin membuat produk, tolong pastikan copyright-nya ya, copyright-nya yang bagus. Nah, di sini saya sudah membuat copyright untuk iklan saya seperti ini. Jika teman-teman kesulitan membuat copyright atau iklan, nah teman-teman bisa mengcopy ATM sistemnya. ATM itu misalnya kita contohkan ya, saya kesulitan nih mengiklanin produk saya, tapi jenisnya itu modemnya DT100. Nah, kita bisa melihat iklan-iklan yang sudah ada seperti ini. Saya contohkan, misalnya saya coba. Nah, di sini banyak ya iklan yang sudah tayang. Ini bisa kita copy iklannya yang cocok dengan kita. Oke, misalnya ini kita coba. Nah, ini bisa kita copy di deskripsinya. Cuma di deskripsinya, nah ini bisa kita copy deskripsinya menjadi deskripsi kita. Copy, kita taruh di sini ya, seperti itu. Misalnya ini kita taruh. Tapi karena saya sudah membuat copyright sendiri seperti ini, jadi saya taruh yang sesuai dengan copyright saya. Nah, setelah itu minimum pemesanan 1, harga satuan berapa? Misalnya kita hargakan 250.000. Oke. Setelah itu status produk, jumlah stoknya cuma 1 ya, misalnya, atau 10 silahkan. SKU tidak usah diisi, beratnya silahkan, misalnya beratnya 200 gram. Oke. Asuransi pengiriman opsional ya, opsional saja. Pre-order. Nah, sekarang simpan. Nah, ini sudah iklannya, sudah tayang produknya seperti ini. Nanti, nah seperti ini produknya. Nah, di sini juga selain itu kita bisa setting ya. Di sini kita bisa atur, misalnya pindah etalase atau hapus. Nah, atau produk unggulan kita bisa setting. Nah, di sini saya akan tadi cara beriklan gratis ya. Otomatis jika kita beriklan gratis, iklan kita tidak akan tampil selamanya di halaman pertama ya. Nah, caranya gimana untuk tampil di halaman pertama terus? Nah, teman-teman di sini ada yang namanya iklan berbayar. Teman-teman, iklan berbayar ini bisa di pojok kanan sini, teman-teman bisa samping atur, pilih yang namanya top ads. Ini iklan berbayarnya. Setelah pilih top ads, teman-teman bisa tambah kredit. Kita tunggu sebentar. Terus teman-teman bisa pilih yang namanya tambah kredit. Klik tambah kredit.
sini ada pilihan minimal saldo untuk menambah kredit itu 100.000 ya, kita pilih misalnya 100.000. Oke, lanjut. Nah, setelah kita tambah kredit, di sini ada pembelian atau kita pilih metode pembayaran, kita pilih payment. Di sini cuma ada 3 untuk pembayaran. Yang pertama OVO, yang kedua BCA, yang ketiga BRI. Nah, itu perbedaan dari Tokopedia dan Bukalapak. Kalau di Bukalapak atau di Shopee banyak pilihan. Kalau di Tokopedia hanya 3 ya. Itu saja. Nah, ringkasan pembayaran sini misalnya kita ke BCA. Lanjutkan. Nah, total tagihan detail ya. Setelah itu kita klik pembayaran atau bayar ya, klik ini bayar. Nanti kita coba klik bayar. Nah, kita klik bayar. Nah, nanti dia check out berhasil. Jadi si BCA ini akan memberikan waktu 48 jam untuk melunasi pembayaran. Jika dalam 48 jam tidak membayar ke sini rekening ini, maka otomatis order ini dibatalkan, otomatis iklan tidak aktif. Oke, itu saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke balik lagi. Nah, nanti setelah itu produk dibayar, kita tinggal iklan ya, kita tinggal iklan. Kita masuk lagi top ads tadi. Nah, kita tinggal di sini yang namanya jadi di Tokopedia ini ada beberapa, kita bisa beranda, iklan, produk, headline. Kalau saya lebih setuju yang namanya headline atau kata kunci ya, karena ini akan muncul di halaman pertama. Kalau saya biasanya sih kata kunci. Nah, kata kunci ini silahkan dimasukkan ya, pilih kata kunci. Nah, silahkan tambah kata kunci. Jadi dia sama seperti Shopee, cuma dia kalau di Shopee kan hanya ada kata kunci atau produk serupa. Kalau di Tokopedia banyak ada kata kunci, ada headline, tapi saya lebih suka kata kunci karena orang mencari berdasarkan kata kunci ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih, pilih grup iklan, 400 atau total, atau teman-teman juga bisa yang namanya headline ya. Nah, di sini ini kata kunci. Sekarang kita coba model headline. Nah, di sini headline. Nah, headline ini seperti ini ya tampilannya. Jadi teman-teman bisa coba sekarang 10 perak per tampilan. Headline itu sama seperti yang di OLX, namanya headline juga. Jadi tampilnya di atas, jadi ada atau tidak kata kunci dia tampil di atas ya. Nah, ini headline-nya seperti ini. Nah, ini headline ini, jadi ada rekomendasi. Jadi tulisan rekomendasinya. Nah, ini seperti ini headline. Nah, ini masuk. Salah satu lagi, minimal 2 produk. Oke. Nah, di sini kita juga nama headline apa nih? Nah, misalnya nama headline-nya modem tercepat ya. Oke. Isi kontennya ini modem tercepatnya, isi ada promo kode Oribo, isi pesan promosinya. Oke, kata kuncinya misalnya modem murah ya. Ini tambahan kata kuncinya kita tambah. Oke, ini kata kuncinya ini harganya 12.000 per 1000 kali tampil ya. Oke, itu saja.
Ini kita bisa atur biaya dan kata kunci 16.000, 1.000 per tampil. Nah, jadwalnya kita bisa atur nih. Teman-teman bisa mengatur jadwalnya. Atau selalu tampil atau atur jadwal ya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, anggarannya tidak dibatasi atau dibatasi. Nah, ini teman-teman bisa per hari berapa, misalnya per hari 10.000. Tapi tidak bisa nih, batas minimum 48.000 per hari. Nah, itu iklan di Tokopedia agak lumayan ya. Habis itu tinggal iklankan ya. Iklankan, setelah iklankan nanti kita tinggal tunggu iklan tayang ya. Ini kita iklankan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi beberapa cara promosi lewat Tokopedia. Yang pertama lewat yang free, lewat daftar produk seperti ini. Yang kedua lewat iklan dan promosi seperti ini. Nah, ini iklan top ads ya, seperti ini. Jadi itu tadi ada beberapa cara beriklan dan berjualan lewat Tokopedia. Oke. Ini daftar produknya sekarang kita ada 2 ya. Oke. Ada 2. Atau kita bisa hapus iklan yang tadi sudah ditayangkan. Cara menghapusnya seperti ini, edit, hapus ya. Nah, ini bisa kita hapus. Misalnya iklannya sudah terhapus, ini kita bisa hapus. Jadi cuma ini saja. Oke, itu tadi cara beriklan lewat Tokopedia atau jualan lewat Tokopedia ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dari saya, tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share ke semua sosial media agar video ini lebih bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi.